saya dengan Nita dari program yang barunya Pak Ansari, yaitu Let's Talk with Business Talk. Kali ini saya ada narasumber yang kece, yang keren, sudah melanglang buana di dunia industri itu udah belasan tahun lah. Kita akan berbincang dengan Mbak Levi, sebutan kece-nya di sini. Mbak Levi ini merupakan satu head of sales ya Kufi, Pamansari Utama Food Industry, di mana Kufi ini merupakan satu bisnis unitnya dari Pamansari Utama. Ya, kali ini kita mau bahas mengenai cloud kitchen, which is gue juga belum tahu apa itu cloud kitchen, dan itu pun ada istilah-istilah yang belum familiar di kita. Nah, sekarang kita tuh mau kupas tuntas mengenai cloud kitchen itu apa sih sebenarnya. Kali ini saya sudah bersama dengan selamat sore Mbak Levi. Sore. Jumpa lagi kita. Iya. Halo. Oke, hari ini oke ya? Oke. So good. Oke. Jadi kita mau bukan diskusi Mbak. Butuh ilmu nih dari Mbak Levi mengenai apa sih cloud kitchen. Kan mungkin orang tuh udah sering dengar cloud kitchen itu apa. Itu istilah yang udah familiar di era digital ini, dan sekarang tuh lagi hype banget kan. Orang tuh banyak bilang katanya itu business savvy, terus which is gue juga nggak tahu business savvy itu apa sih, terus penerapan bisnis bagaimana, bisnis seperti apa, ada kendala apa enggak ngejalaninnya, terus banyak hal yang mungkin good friends tuh belum tahu mengenai ilmu yang Mbak Levi punya. Kita pengen dapat ilmu sedikit nih dari Mbak Levi gitu. Oke, kalau dibilang ilmu ya aku juga masih menjajaki kan, masih sama-sama belajar lah. Mungkin tepatnya tuh sharing ya, bukannya untuk membagi ilmu karena aku lebih jago, nggak juga, karena kita juga sama-sama belajar. Sekarang bener deh. Emang bener sih, jadi cloud kitchen itu bisa juga disebutnya ghost kitchen ya. Okay. Itu kenapa dibilang savvy business, karena memang itu mungkin itu bisnis yang cerdas di era pandemi ini. Kenapa dibilang era pandemi? Karena waktu pandemi itu yang kerja WFH, orang pada nggak berani keluar juga, nggak berani lagi makan di tempat gitu kan. Nah, cloud kitchen itu hadir di sini, khususnya di Jakarta ini, untuk menjangkau orang-orang yang mau makan tapi nggak berani keluar. Oke, jadi cuan dari situ ya? Yang penting tuh cuan, mana-mana cuan yang pentingnya. Nah, kita memanfaatkan, bukannya memanfaatkan keadaan seperti ini, bukan juga, tapi kita membantu teman-teman atau masyarakat yang mau makan tapi tanpa keluar rumah. Sistem kerjanya cloud kitchen itu atau ghost kitchen itu sih mudah banget, cuman lewat aplikasi daring. Dalam jaringan gitu, online gitu, dia bisa pesan makan, dan nanti siapa yang kita ajak kerjasama, misalnya GrabFood, GoFood, atau Shopee Food, atau sekarang ada baru lagi Traveloka, ya tuh baru lagi tuh, bisa lewat itu, nanti drivernya mereka yang akan nganterin ke kita, kayak gitu. Jadi udah nggak jemput bola ya, tinggal nunggu bola aja. Oh iya, tinggal klik-klik di handphone, langsung datang makanan. Ada uang dari rekeningnya untuk Oh iya, ada lah. Nah, terus kan lagi hype banget tuh, rame banget di TikTok ya. Ada namanya roti awan. Oh, cloud bread. Itu gue taunya cloud bread tuh ada satu film kartun lah ya di TV swasta, cloud bread sih. Dan ternyata itu it happen juga di dunia nyata, ada cloud bread juga. Gitu. Itu apa tuh Mbak? Iya, cloud bread, jadi roti awan gitu. Maksudnya roti itu lagi ngetren gitu, karena roti itu lembut, pas dibuka tuh biru warnanya kayak awan, jadi kayak gitu. Jadi emang sekarang sih makanya kita harus menggunakan sosmed ya untuk bikin viral. Jadi kalau misalnya ada makanan yang satu gitu, makanan ini diviralin, orang-orang tuh orang Indonesia itu orang Jakarta, urban, orang milenial itu kayaknya latah, pengen nyobain pakai apa sih itu, kepo gitu kan, pengen tahu. Udah part of yang lagi hype ya. Nah, satu privilege buat dia kalau gue udah nyobain nih. Iya. Lu udah coba belum? Iya, gue bangga banget gitu, kayak pride banget
Ya, kayak gitu sih. Nah, kalau Pufi sendiri, kalau nggak salah tuh dia punya produk baru yang dapur di atas awan ya. Nah, ini iya. bedanya apa nih sama roti awan? Jadi ya beda lah, roti awan itu kan produknya. Nah kalau Pufi ini pengen juga bikin cloud kitchen ya. Nah kita nyari brand apa yang cocok buat cloud kitchen kita. Nah cloud kitchen yang kita punya tuh, yang Pufi punya, dibahasa Indonesiain ceritanya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya cloud kitchen, jadi sama tim dari marketing kita nih dipilihlah dapur di atas awan. Untuk berfokusnya ya. Kamu dulu nih, orang dulu bahwa ada dapur awan nih, punya siapa sih? Punya Pufi tuh. Iya. Jadi kenapa dinamain dapur di atas awan? Jadi itu dapurnya tuh ngawang-ngawang ternyata. Jadi di tempat kita pesan makanan nggak ada dapurnya sebenarnya. Jadi di situ tuh kita cuma pesan makanan tanpa ada dapur di tempat itu, makanan itu udah ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kitchen itu ada 6 model. Di situ ada yang pertama tuh modelnya ada independen. Nah independen itu dia punya dapur tunggal, brand tunggal aja. Nah yang kedua itu multi brand itu dia dapur tunggal tapi brandnya macem-macem. Nah yang ketiga itu ada dia ada own brand gitu. Dia own brand, dia punya dapur yang satu, tapi dia ada pihak lain kayak gitu, sharing kitchen gitu. Mungkin bisa sewa atau memang dia dapurnya itu part of bisnis mereka lah ya. Iya. Jadi sharing dapur. Jadi dia nggak punya dapur. Own kitchen. Own brand. Nah, bisa juga ya disebutnya itu ada lagi dibilangnya itu hybrid model. Nah yang keempat ada juga hub and spoke pot. Yang kelima itu ada juga brand own. Jadi itu ada yang brandnya satu, ada juga yang brandnya 2. Jadi yang dapurnya itu bisa dimiliki sendiri atau punya orang gitu. Nah yang terakhir itu ada fully outsource. Jadi dia sama sekali nggak punya dapur, dia outsourcing keluar. Jadi dia cuma terima apa namanya produknya itu, dan dia hanya mendistribusikan lewat aplikasi yang dia kerjasamain. Oke. Ada 7 ya? Enggak, ada 6. Ada 6 dapur yang memang digunakan oleh cloud kitchen ini. 6 model. 6 model cloud kitchen. Model yang mana sih tergantung kalau untuk bisnis mereka modal ya Mbak ya. Modal ini untuk yang mana sih? Nah, iya. Model mau yang mana nih untuk dapurnya gitu. Nah, Pufi sendiri itu sebenarnya memilih yang model kedua, yaitu multi brand. Jadi satu dapur dengan brand yang berbagai macam, yang banyak. Sudah tunggal ini ya? Nah, tapi untuk saat ini Pufi masih yang nomor 1 ya. Yang model nomor 1 itu dia namanya independen. Jadi baru 1 brand. Tapi untuk kedepannya kita akan ada brand-brand yang lainnya gitu. Jadi di situ nggak ada etalase dia. Jadi nggak ada display makanan. Jadi pembeli memesan, lalu masuk ke dalam cloud kitchen itu, driver datang ngambil, dikirim, udah kayak gitu aja. Of sales banget nih. Iya, betul. Nih, ya. Yang paling berat gimana nih Mbak? Yang paling berat, pandemi gini tuh makin banyak orang kreatif, makin banyak orang tuh punya brand, makin banyak tuh orang yang produk di UMKM lah ya. Nah itu kan pasti kan tanpa kita sadari si produk kita ini akan head to head sama si UMKM yang sedang mereka merintis juga. Kita masih punya strategi yang cukup kuat tuh Mbak. Ini PR sales banget nih, itu gimana tuh strateginya? Nah itu kembali lagi sama kriterianya orang Indonesia, orang urban, orang kota lah, di perkotaan ini ya, orang anak milenial juga. Mereka tuh nggak loyal sama produk gitu. Jadi bosenan. Jadi kalau misalnya ini udah trennya udah hilang,
pindah lagi yang ke lain. Nah itu dia pentingnya R&D, tim apa namanya risk development kita untuk menciptakan, bikin inovasi produk yang lagi tren lagi, yang lagi in lagi, itu untuk naikin salesnya. Juga kita juga ngelihat dari lokasinya strategis apa enggak, lingkungannya seperti apa, dan harganya juga disesuaikan gitu. Jangan sampai kita di daerah perkampungan kita masih harganya yang tinggi kayak gitu. Disesuaikan lah ya. Disesuaikan. Nah promosinya juga harus jalan. Nah dari sosmed itulah. Kalau enggak dari advertising yang di sosmed itu bisa jadi seperti itu juga, atau enggak ya lewat TikTok gitu, biar viral. Pokoknya semua sosmed lah kayak gitu. Berarti pada prinsipnya tuh marketing strateginya tetap mengaplikasikan 3M. Apa tuh? Price, promotion, sama people, ya kan? Apa tadi 3M? 3P dong. 3P ya, 3P. Price, itu dulu 3M ya? 3M Sama masker dong ya kan? itu 3P. Price, people, sama produk. Promotion. Kalau produk sih emang di R&D kerjakan kan? Iya. Lebih ke situ ya. Yang lebih lengkap sih 5 ya, 5P. 5 harusnya, tapi 3 aja nggak apa-apa lah ya. Nah Mbak, terus ada pertanyaan berikutnya nih. Kita kan pengen tahu, cara kerja udah jelasin ya, hanya tinggal buka aplikasi, order, kemudian di pick up, dinikmati. Itu cara kerjanya. Siklon seperti itu kan dikirim. Terus artinya si Cloud Kitchen ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di era pandemi kayak gini dong? Oh iya pastinya. Karena ngeliat dari sekarang aja, orang tuh udah banyak banget pesan lewat aplikasi sih. Dipermudah lah ya? Iya, pokoknya dipermudah, nggak usah keluar, nggak usah ganti baju, nggak usah ngapain, tetap makanan datang aja depan pintu kan. Itu menjanjikan banget sih. Tinggal kitanya aja, apalagi anak-anak muda sekarang kan kreativitasnya tuh tinggi banget gitu. Pokoknya menjanjikan lah buat nanti, bukan di era pandemi aja sih sebenarnya. Kedepannya tuh orang tuh lebih ke era digital lah gitu. I see. Terus berarti ya itu menjadi alternatif ya untuk si Puvin mengembangkan bisnis unitnya ya. Ya si Cloud Kitchen ini. Iya, karena kita kan punya central kitchen gitu kan. Oh, punya central kitchen juga? Iya, 3 lantai di Ciracas, di Jalan Raya Poncol nomor 24. Itu ya kita ngembangin bisnisnya lewat apapun lah, kita kembangin, asal itu tadi apa, cuan. Dapat Kalau cuan. Korea bilang sarangi ya kan? Kalau Indonesia cuan. Oh cuan. Oh ini ya, kalau gini. Cuan. Gini loh, kalau ini. Sarangi. Oh gitu, arahnya ke situ. Cuan. Oh iya. Kayak udah trademarkin uang kayak gini Indonesia. Oh ini cewek matre nih. Oke. Nah, misalnya nih Mbak, gue punya usaha di Cloud Kitchen, tapi ternyata di pandemi ini si keberuntungan tidak berpihak sama gue, ya kan? Itu apa yang mesti gue lakukan Mbak? Ya observasi lah, observasi. Si R&D itu. Misalnya kan Mbak Nita yang punya Cloud Kitchen tapi nggak menguntungkan, tapi kok nggak jalan gitu. Observasi salahnya di mana nih? Apa produknya yang kurang menarik gitu? Apa harus ganti produk atau atau lokasinya ternyata kurang bagus, nggak menjanjikan. Ya itu harus observasi. Pengaruh banget. Ya. Terus lihat juga dari sistemnya. Apa mesti pindah, apa nambah lagi aplikasi online-nya gitu. Oh, I see. Okay. Nah, terus kalau konsepnya si Cloud Kitchen sama si restoran, Mbak, apa sih yang membedakan apa sih si Cloud Kitchen sama? Beda banget kayak yang dijelasin dari awal kan. Kalau restoran kan kita datang terus duduk kan di tempat,
ketemu interaksi sama orang. Nah kalau misalnya cloud kitchen nggak perlu datang, tinggal main aja main Tapi kan jempol. aplikasinya juga, enggak ya, nggak perlu download aplikasi ya, karena kan memang kita kerjasama Iya. platform aja ya. Iya, apalagi kalau misalnya ntar ongkirnya mahal. Nggak juga, aplikasi sekarang banyak yang gratis ongkir kan? Iya, iya. Ya udah kayak gitu aja sih, emang lebih oke lah. Tapi ya itu bedanya restoran sama cloud kitchen sih. Jadi ada interaksi. Kalau di restoran kan ada interaksi, ada etalase, ada display makanan. Kalau di ini nggak perlu. Kalau di cloud kitchen kayak gitu. Oh, berarti memang interaksinya sesama human tuh udah nggak ada ya, karena memang dari aplikasi aja, mau nggak mau dari situ aja. Iya, iya. Terus tantangan yang cenderung ditemui di bisnis itu apa Mbak? Tantangannya. Selama berjalannya si Dapur Sawan ini, Dapur Das Awan, pernah ada kendala yang dihadapi nggak yang oke ini bisa jadi lag kita nih di penjualan gitu, pernah ada nggak? Tantangannya paling dari misalnya lokasinya kurang menguntungkan atau kurang strategis, paling di situ. Terus Traffic berarti ya? Ya traffic juga. Terus sama produknya ya kita harus bersaing gitu loh, karena banyak pesaing di luar gitu yang menawarkan produk-produk yang lebih baik, yang lebih murah. Ya kita harus riset terus lah produk-produk yang sejenis pesaing-pesaing kita. Dan juga kestabilan harga itu yang dimaksud nanti mengacu jadi merefer juga ke selling price-nya. Jadi kalau misalnya stabil harga bahan bakunya, food cost-nya kan akan stabil juga, dan selling price-nya juga Stabil gitu aja. stabil. Jadi nggak, misalnya kalau ada kenaikan harga bahan baku kan pengaruh juga tuh ke selling price ya. Jadi tantangannya sih selama ini sih itu aja sih. Jadi harus bener-bener promosinya juga itu harus ditingkatin juga. Lokasi, promosi, sama harga ya. Iya. Tapi itu pun harga karena faktor si material cost kan. Nah. Karena kita lihat nih sefluktuatif apa sih harga material. Iya, kayak sekarang misalnya minyak goreng kan, minyak goreng tinggi, turun tapi langka ya katanya. Kayak gitu deh. Lagi ya? Jadi pengaruh harga lagi. Nah, ya kan? soalnya kan misalnya kayak di cloud kitchen kita, brandnya yang baru ada sekarang kan Manci Belly. Itu kan dia makanan nasi olahan gitu, makanan khas. Jadi kayak khas Timur Tengah, ada nasi kapsa di situ, ada nasi daun jeruk juga ada. Pokoknya nasi olahan kayak gitu deh. Apa? Ini yang tadi Mbak lagi bilang Manci Belly. Oh iya, Ini packagingnya. ini Manci Belly. Guys, kekinian banget ya. Dan kita ada tagline-nya loh, coba baca tagline-nya. Makan enak, Makan enak dan kenyang segampang ini. as simple as that. Simple as that. Kayak gitu. Simple itu loh guys. Oke. Tadi tanya itu Mbak Elvi bawa apaan sih? Belum sempat nanya kan? Ya iya, ini dia. Gimik doang, ternyata ini Enggak, ini si beneran packagingnya kok. si Packagingnya sih. Dapur Sawan itu ya. Dapur di atas awan itu punya apa? Brandnya Manci Belly. Nah, ini ada makanan di sini juga, ada makanan tuh yang spicy yang pedas-pedas. Kece banget ya. Manci Belly. Jadi biar perutnya tuh dimanjakan. Kayak gitu deh. Jadi Kalau itu tagline yang bikin Mbak Elvi juga. orang marketing kita lah. Marketing kita keren pokoknya. Jadi ngeliat ya dari demand-nya si pandemi seperti apa sih, akhirnya terbentuklah si produk ini. Ya kan, lihat lagi segmentasinya lagi, anak muda, packaging harus kekinian. Iya. Seperti ini ya kan. Dan ini tuh dibuatnya tuh pas banget sama genggaman tangan kita. Jadi nggak usah naruh gini aja, langsung buka makan gini. Gampang banget. kalau gue sih gitu. harus satu lagi Mbak, Apa? cruise manajemennya Mbak. Secara sampah kita udah masih oke lah dibanding pakai plastik ya. Oh iya. Jadi ini secara waste management sih untuk gue oke banget. Tapi kita masih pakai kantong plastik sih. Bukan plastik ya. Itu packingnya aja kan. Gitu ya. Oke. Bakal jadi masukan juga sih buat paper bag-nya ya. Tapi
Tapi kos lagi lah, harga lagi nggak Mbak? Oh iya, Ada harga lagi, Cloud Bear, naik lagi. kos kesini lagi nggak? Kos lagi Kos pastinya. lagi kan? Itu tugas marketing. Nah itu harus dilihat juga kosnya, Iya. biar selling price-nya tuh terjangkau kayak gitu. Mbak, gimana boleh loh Mbak? Tadi udah gue Iya. orderin apa kopi, Kopilogi, ya. Kopilogi ya dari Analogi. Kita guys, kita hari ini tuh ngobrol santainya sama Mbak Levi di Analogi Cafe, Coffee and Pastry lebih tepatnya. Tempatnya tuh kekinian banget, kemudian harganya oke. Dan gue sekarang order itu adalah matcha latte. Ini my favorite minuman di sini. Pokoknya kita coba mesti coba deh. Coba Mbak, Coba, bisa yuk. malu-malu. Tahu ada kasih di bawah kan Mbak? Oh, Bayar ya? Ring gratis. Nah, apa namanya? Tadi gue udah sempet nanya ke Mbak Levi tentang menguntungkan Panggas dari pandemi ini, kemudian konsepnya bagaimana dengan si restoran beda apa enggak. Akhirnya kita ngeliatnya memang kita mesti upgrade ya Mbak, si suatu usaha ini, suatu bisnis ini. Biasanya suatu bisnis itu kan nggak untuk kemungkinan ada kendala pas berjalan. Nah, yang menyebabkan si Cloud Kitchen ini gagal tuh biasanya apa tuh Mbak? Di luar modal ya, apakah dari strateginya, apakah dari konsistennya si produk itu gimana tuh Mbak Revi? Gagalnya tadi ya, gagalnya kalau misalnya ternyata yang nggak laku gitu ya, nggak ada yang beli, itu kan dibilang gagal juga itu kayak gitu kan. Kenapa? Nah sekarang tinggal di observe lah, gitu ya, di observe lagi, kenapa nggak gagal, kenapa nggak laku, kenapa gitu. Jadi ya bisa jadi promosinya yang kurang, karena memang sekarang orang cenderung ke promosi sih. Jadi kayak pengabdi diskonan Mbak kalau saya. Bener, nah diskon, modis ya, modal diskon. Ya gitu. Jadi bisa jadi ya. Jadi sekarang tuh di aplikasi pun diskon banyak banget. Jadi orang-orang tuh kadang nanya nyarinya yang diskon, mana yang tanpa ongkir kayak gitu. Bisa jadi ya karena jadi pertama promosi. Nah promosinya itu ya benar-benar ada diskon atau free ongkir gitu kan. Gue pengen dapur awal nih, pengen si menu ini, gue mahal banget gitu kan. Jadi itu jadi pengaruh juga ya. Betul, itu dia. Jadi ya dibilang gagal kalau nggak laku produknya. Ngapain gitu bikinnya? Macam apa itu? Ya karena nggak laku ya, nggak lakunya karena apa gitu. Mesti investasi lagi. Nah terus brand awareness juga penting kan. Itu benar-benar melekat gitu kan, di promosi itu kan orang-orang jadi pada tahu itu kayak McD ya, kita cuma lihat model gini aja M itu juga tahu itu McD karena brand awarenessnya udah kuat banget kan. Ya kayak gitu deh. Wah banget, karena kan kita belum ada setahun bangun Cloud Kitchen ini, dan ya sekarang lagi merambah. Belum setahun, tapi trafiknya oke. Ya lumayan ya. Apalagi kita ada di area perkantoran kan. Oh udah ada di beberapa kantoran juga? Di daerah mana aja Mbak? Maksudnya kita ada di area perkantoran. Oh maksudnya area sini. Nah sekarang nanti kita juga akan mau mengembangkan sih di tempat-tempat lain juga. Oke. Nah menurut pandangan Mbak Levi nih, untuk potensinya si Cloud Kitchen di Indonesia berkembangnya akan seberapa besar nih Mbak? Oh besar, buktinya udah ada. Minum. Sekarang aja kayak Grab, Gojek yang awalnya cuman ojek kan, lari ke situ kan, sekarang ada Grab Food, ada GoFood, ada Traveloka juga jadi ikut-ikutan. Lebih besar ya. Ada lagi aplikasi yang bener-bener untuk makanan kayak Everplate, Yummy Kitchen, Everplate. Baru dengar. Masa sih? Bener. Everplate. Iya, Everplate ID. Marketplace pada umumnya gitu. Iya. Dan dia itu Cloud Kitchen. Everplate itu yang di dalamnya itu ada brand Fish Street, Red Dog,
dan brand-brand lainnya. Kalau Yummy Kitchen itu dia dari grupnya Ismaya sih. Oh. Dia ada Padang Merdeka, banyak lah ya kayak gitu. Web Kitchen juga banyak. Di situ udah masuk semua. Pokoknya kedepannya tuh kayaknya Cloud Kitchen tuh memang menjanjikan banget sih. Iya, potensinya besar ya. Boleh lah nanti kalau mau pensiun gitu bikin. Apa enggak sekarang aja? Kayak udah sekarang sih Mbak, karena Iya. kalau UMKM juga banyak kok. iya karena kita ngerjain usaha sekarang ataupun nanti nunggu retirement itu effortnya akan sama aja, cuma mungkin bedanya kalau sekarang tuh kita akan ke bagi dua ya. Iya, nggak fokus, dan punya betul, bisnis sendiri gitu betul. kan. Cuma memang keuntungan dari retirement kita punya bisa fokus, tapi akan lebih berat lagi ngejalaninnya. Iya. Tapi memang si Kitchen yang Mbak Levi kelola sekarang ini memberikan edukasi untuk siapa yang mau jadi pengusaha Kitchen itu ada peluangnya. Ke depan sih begitu, kita udah ada arah ke situ. Ya mungkin dimulai dari grup kita dulu aja kali ya, Ya, grup terus ya. ke karyawan juga. Kalau misalnya emang karyawan mau buka, kenapa enggak gitu? Ntar ngambilnya dari kita gitu. Iya. Jadi kita hanya drop makanannya, produknya. Mereka udah tinggal enak aja sih, tinggal tinggal nyediain gitu, tinggal Artinya si nyiapin. employee yang ada di sini pun bisa order kan? Bisa. Untuk melalui aplikasi atau langsung ke Bikin aplikasi sendiri aja. Kita cuma ngasih produk gitu, sama cara-caranya, sama promosinya kayak gitu aja. Kayak bisa coba-coba kayaknya Mbak. Coba aja. Makanan mah nggak ada habisnya kali ya. Dan ada berapa menu Mbak sih? Kalau Manci Belly tadinya kita mau ada 8 ya, tapi ini sekarang kita baru luncurin 4 menu sih. Di sini aku ada di sini nasi kapsa kikil rica. Ini ya. Ada nasi daun jeruk. Nih. Ada nasi apa? Ini ya, Mbak? Boleh. Biar pada lihat dulu. Nih guys, lihat ya. Order now kalau katanya Mbak Levi. Nggak semalu-malu. Ada apa Mbak? Sorry. Jadi ada nasi daun jeruk ikan skin. Itu nasi daun jeruk yang segar dipadukan dengan kulit ayam yang crispy, terus dicampurin saus telur asin yang Itu ngebayang gue. enak. Nah, terus ada lagi nasi daun jeruk ayam pelalah Bali. Itu tuh khasnya orang Bali, tuh spicy banget gitu dengan ayam rempahnya khas Bali. Pakai nasi daun jeruknya. Terus ada juga nasi daun jeruk bebek lado mudo. Nah, ini nih favorit banget nih, orang-orang pada Ini best suka seller? nih, best seller dia. Itu dia Oke. pakai bebek cabai hijau. Wah, pokoknya mantep banget deh. Dicampur sama di dalamnya itu komplit. Ada telurnya, telur mata sapi. Ada sambal kecombrang yang lagi kekinian. Pokoknya enak banget deh. Terus ada sayurannya juga. Pokoknya nih paket komplit banget deh. Dapat minum lagi air mineral gratis. Itu karena paket lagi promo atau menu? Enggak seterusnya. Oh, seterusnya. Pokoknya udah nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, terus ada nasi kapsah. Nasi kapsah itu nasi Ada Timur bilang Tengah. di situ ya? Pakai kikil rica. Jadi kikilnya itu. Menu itu nggak familiar ya? Justru Penasaran. justru biar orang tuh penasaran kayak apa sih gitu. Jadi Kayak gitu. si yang direferensikan tuh nasi uduk, nasi uduk, nasi daun jeruk. bebek lado mudo. Nah. Ini yang best sellernya. Iya, terus Oke. anak-anak zaman sekarang sih pada suka itu kulit kulit ayam ya. Padahal itu Nanti sih mau banyak banget itu Mbak. Iya Itu sih, makanan tapi enak, padan lah ya. tapi enak. Terus mana ya, aku mau kasih contekan. Apalagi tuh. Nah, 4 menu yang akan rilis. Banyak banget ilmu kan, ketemu sama Mbak itu nggak sia-sia, ada banyak banget ilmu. Nih sering ketemu di kantor, tapi belum pernah ngebahas mengenai produk-produk dari si Goofy itu apa aja. Jadi gue sebenarnya belum Ketemu di kantor gibah doang ya? Gibah doang, jangan diangkat di sini maksudnya. Jadi waktu balik itu kita paling sebisa lewat doang aja, nggak pernah ngomong kerjaan. Ternyata pas ngomong kerjaan kan, gue bilang juga apa? Ilmu itu nggak sedikit, banyak banget. Jadi Nah, kita sharing aja sih ini. apa itu? Jadi ada spaghetti Bocorannya. nanti. Spaghetti itu dicampur lagi sama spaghetti kan tuh makanan Itali. Itu kita tabrakin sama makanan Indonesia. Eastern with Western, ya apa? Eastern with Western. Ya, begitu deh. Terus nasi bukhori. Nah, nasi bukhori itu nasi Timur Tengah juga.
yang belum pernah ngerasain, gak usah jauh-jauh ke Saudi sana, di sini juga bisa ngerasain nasi bukori campur chicken katsu. Aduh, pokoknya dari Timur Tengah ke Jepang kan gitu kan. Sama saus black pepper. Habis itu ada makanan yang paling enak di dunia. Apa itu? Rendang. Nanti kita ada nasi kapsa plus rendang daging. Oh my god. Terus nanti juga ada spaghetti. Pokoknya ada tambahan-tambahan lagi deh nantinya. Ini strategi penjualannya atau memang inovasinya si dapur di atas awan ini nih? Iya, inovasinya dapur di atas awan sama chefnya yang Kece itu. iya di sana. Dia yang Kayaknya sekali-sekali gue mesti ketemu sama chefnya deh. Oh iya boleh. Biar temen-temen di view ini nih bisa tahu. Oh siapa sih yang di belakangnya? Sudah tahu ini siapa sih chefnya? Boleh gitu boleh. kan. Silahkan dibikin janji sama beliau ya. Tapi gue tahu ya Mbak ya, kan Bapak itu sibuk sekali sepertinya. Oh ya, Mbak sama ini aja. Produk yang akan di launching berikutnya sih 4 produk tadi ini nih ya, yang Eastern meet Western. Iya. Itu Pokoknya biar orang penasaran ya gimana. Makanan Indonesia ketemu dengan Italia punya, Jepang. Inggris punya, Jepang punya, Eropa. Ih, Terus dijadiin satu ya di dalam rice box ini, dimakan di dalamnya rasanya boleh tahu nggak Mbak, range harganya tuh di berapa sih? ya ampun murah banget. Ngomong-ngomong uang makan berapa? Ada nggak range 20 sampai 25 gitu? Ada kan? Sekitar segitu lah. Ya segitu lah. Masih aman lah ya. Aman lah. Berarti Ya sekitar 25.000. Apalagi Itu buat rate ya? karyawan loh. Itu rate ya? Buat karyawan. Tapi harga di marketplace sama di platform itu, marketplace di platform itu sama harganya. Ya beda dikit lah. Ya, bedanya paling ada ongkos kirimnya aja lah ya. Iya, ongkir sama dia adminnya di sana kan. Mereka kan ada juga ya kayak gitu sih. Tapi si Cloud Kitchen ini ada outletnya juga nggak sih Mbak? Kan tadi kan Mbak Levi cerita ordernya selalu online buat aplikasi. Ada dong, waktu ngambil makanannya bagaimana kalau nggak ada outletnya? Siapa aja boleh order situ, boleh beli di situ. Bisa langsung datang aja, tetap mesti pakai aplikasi. Kayak misalkan gue nih tinggal di daerah Ciracas gitu kan. Penasaran apa sih dapat awan? Aku pengen datang, pengen beli langsung tanpa aplikasi tuh bisa kayak gitu. Sesungguhnya nggak boleh sih, cuman ini kita menyadur juga ke model yang keempat tadi ya, itu bisa hub itu, ya? Itu bisa datang pembeli itu bisa datang langsung. Berarti sebenarnya kombinasi secara dapur dia masuknya ke multi brand, tapi secara bisnis model dia pakai jadi campur-campur ya. Iya. Strategi sih Mbak, artinya maksudnya Pufi itu pengen bikin yang fleksibel mungkin gitu loh. Jadi mau lewat aplikasi bisa, mau datang langsung bisa. Bayarnya pun kita fleksibelin banget. Terserah mau bayar cash boleh, mau cashless boleh, apapun lah, jangan ngutang ya. Tapi Bank Indonesia lagi ada promo nggak kalau cashless? Iya, kita selalu ada promo kok. Ada promo ya? Tenang aja. Keren tuh. Good friends, bisa cashless, bisa cash juga, ada promo pula. Kayaknya lengkap ya udah ya. Iya. Tinggal coba sih nanti nih kita. Ya maksudnya nggak sekarang tapi nanti gue coba sih Mbak. Iya. Karena gue penasaran juga, sering lewat tapi belum pernah tahu ada menu apa aja. Ngobrol sama Mbak Levi jadi kebayang sih nasi daun jeruknya itu sama chicken skin. Pokoknya abis Manci Belly ini kita mau ada produk lain, model snack gitu, makanan ringan. Oh, finger food gitu. Ya kayak gitulah. Itu nanti bocorannya nanti ya. Itu bocorannya sedikit aja. Terus yang ketiga healthy food. Ada juga. Ada. Ini lagi disusun sama R&D kita menu-menunya. Friends ini pengen tahu produk-produknya si Cloud Kitchen-nya Pufi itu ada Instagramnya nggak Mbak? Ada dong. Ada. Ini disebutin nih mana dia ya. Manci Belly gede
Boleh banget. Manci.belly Instagramnya. Follow ya. Gue bakal follow deh. Follow. Gue bakal follow bentar lagi. Jadi makasih banget loh Mbak Levi udah ngasih. Kalau gue pribadi merasa dapat ilmu ya, karena memang yang nggak pernah gue tahu apa itu cloud kitchen, akhirnya gue tahu di sini, ya kan. Terus ternyata produk-produknya cloud kitchennya si Pufi ini ada banyak. Meskipun baru 4, tapi tuh menunya tuh nggak familiar, ya kan. Itu jadi kayak another choice untuk makan siang. Iya, bosan dong makan ayam. Aduh, ini bakso enak ya. Geprek, bakso, ini enak ya. Ternyata di sini tuh ada juga yang lain. Iya, gitu deh. Dari tadi kan ngomongin ininya aja ya. Apa namanya, gambarnya, tulisannya, tenet fisiknya nggak? Terusan gue kasih. Gue nggak bayangin. Oh, udah disiapin loh. Jadi gitu. Iya, gue berarti nggak ngarepin dapat juga sih sekarang. Ya udah sekarang sebagai tesnya ya. Boleh. Kasih dulu nih. Ini dia. Ini apa menunya? Kapsah kikil rica. Oke. Ini menunya apa? Ini bebek. Ini bebek lado mudo nih. Itu mau yang Lu mau yang bebek apa yang mau yang? Aku mau bebek aja. Oh, bebek. Oke. Oh, jadi ini nih. Nah, nanti Gojek langsung datang misalnya ya. Ini ada dekat mineral water ya? Iya. Mineral water. Udah ada cutlery-nya, sendok. Jadi nggak usah repot nyari-nyari sendok, garpu ada di mana, di dalamnya udah ada. Ya komplit banget ya. Terus ini untuk si safety-nya. Iya. Jadi biar sama driver nggak tetap hygiene. Ya, oke, tetap hygiene. Ini hygiene banget deh. Oke loh Mbak. Iya, kita kan Pufi ini kan udah ada sertifikat halal MUI, udah ada ISO 22000 juga, jadi jangan khawatir, semuanya terjamin. Oke. Jadi Boleh dibuka? Boleh dibuka boleh ya. Bisa lihat ya. Susah Mbak, gimana sih bukanya Mbak? Oh diapasin ya Allah. Sebenarnya sih digunting. Mohon maaf ya guys. Sebenarnya sih digunting ya, nggak ada gunting. Ya sudah lah ya. Oke, ini mineral waternya. Oke. Cutlery-nya tuh dia sendok, garpu, tisu dan Tusuk gigi. gigi. Kalau nanti bilang dongkrak. Dongkrak ya, dongkrak. Ini oke loh packagingnya kayak gitu. Iya dong. Ayo dibuka. Makan enak dan kenyang. Segampang ini. Emang gitu. Gila gue ini banget ya. Kelap banget informasi kayak gini-ginian ya. Aduh, jadi kemana aja? Di sini. Gue buka Mbak. Kita dong. Oh my god. Komplit banget kan dia. Oh guys. Ada kremesannya. Iya. Ada bebeknya. Bebeknya di dalam dia. Ada telur ceploknya. Terus ada sayurannya juga. Dan untuk ukuran 20.000 sih menurut gue Worth it banget kan? Iya. worth it banget. Ini Dan isinya tuh bener-bener komplit dan banyak gitu loh. gitu. Jadi udah berapa lama Mbak si cloud kitchen-nya ini jalan Mbak? Sambil ngobrol aja boleh ya? Belum setahun kan? Belum setahun. Tahunnya kapan tuh? Belum tahu. April. Dikit lagi ya. Udah 10 bulanan ya. Oke. Oke guys. Jadi kesimpulannya gue ngobrol sama Mbak Levi hari ini tuh ternyata ada beberapa model dapur, itu ada 6 ya Mbak ya. Ada dapur tunggal atau multi kitchen, kemudian ada own brand, itu bisa sharing kitchen, ada hybrid mode, ada hub kitchen, brand own, sama si outsource. Nah, ternyata si dapur saat ini dia mengkombinasikan Kombinasi. dua kitchen model, itu multi brand sama si hub kitchen. Kemudian untuk di era pandemi ini merupakan suatu bisnis yang sangat menjanjikan. Disarankan sih kalau kita mau berusaha jangan nunggu pensiun dulu ya Mbak ya. Iya betul. Dan, ya. Dari Pufi sendiri akan memberikan satu fasilitas kepada karyawan kalau dia mau menjadi pengusaha bisa belajar cloud kitchen ini ya. Oke, kemudian ternyata yang terpenting adalah kalau si cloud kitchen-nya dapur cloud ini dia itu
produknya adalah inovator, bukan sebagai follower. Jadi kenapa gue bilang inovator not follower? Karena menu-menu yang disajikan itu memang out of the box. Menunya itu ya nggak familiar, orang nggak banyak tahu. Daun jeruk mungkin iya oke, tapi nggak pernah bayangin di mix sama si chicken skin seperti apa sih, ternyata dia punya ya. Kemudian si nasi apa namanya, Kapsa, ada nasi bukhori. Nah, bukhori. Karena kalau gue pribadi yang familiar untuk makanan Middle East itu sama nasi mandi, nasi kebuli, itu. Nah, gue baru tahu dengan nasi kapsa sama nasi bukhori. Gitu. Ternyata itu semua dikerjakan oleh si cloud kitchen-nya Pufi, si dapur di atas awan, ya kan? Jadi kita Indonesia banget bahasanya. Bahasa Indonesia banget. Ternyata itu dapur di atas awan itu adalah terjemahan dari cloud kitchen. Jadi pernah lihat si signage itu gua berpikir gini, ini kok apa sih brandnya dapur awan? Oh ternyata itu basicnya dari cloud kitchen itu. Bahasa Indonesianya ceritanya. Ya, terus selain dari produk, si cloud kitchen ini pun dia tetap melihat dari price sama promotion gitu. Jadi buat gue sih untuk ukuran kayak gini, harga yang disebutkan Bang Levi tadi itu buat gue sih affordable banget, worth it banget. Oke, paling itu aja bincang-bincang gue sore ini dengan Mbak Levi selaku head of sales-nya Pufi, which is untuk cloud kitchen-nya dapur dan awan ya Mbak ya. Sukses terus Mbak untuk usahanya. Amin. Menuju cuan, mengejar cuan, ya kan? Cuan. Kita nanti ketemu lagi di Let's Talk with Business Talk dengan narasumber yang lain lagi yang lebih oke, lebih kece, lebih pokoknya lebih dari yang lainnya lah. Oke, gitu aja. Saya dengan Nita, dengan Levi. Jumpa lagi di Let's Talk with Business Talk. Bye. Bye. Emang kan